Wafaqqakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak pesan-pesannya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana subhanallah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik hidayah dan inayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali bersama-sama mempermudah langkah kaki kita untuk kita mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW, untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad, berzikir kepada Allah, mempelajari syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pak, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan menjadi catatan amal baik kita, akan menjadi ganjaran pahala bagi kita semua, dan insyaallah akan membuat kita senang, akan membuat kita gembira tatkala kita masuk ke alam kubur, tatkala kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan pelantaran beliau kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dengan pelantaran Nabi Muhammad kita bisa selamat daripada murka Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pelantaran Nabi Muhammad juga lah kita bisa masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'am. Ma'asyar ikhwah wal akhawat rahimakumullah wa hafizakumullah hadakumullah. Subhanallah, alhamdulillah, para pemuda-pemuda kita, para pemudi-pemudi kita masih Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW, syariat yang paling mulia, syariat yang paling istimewa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, yang memuliakan daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, itu termasuk tanda wong yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senang menghadiri majelis taklim, dia senang menghidupkan majelis taklim, dia senang mempelajari apa yang diajarkan di majelis taklim. Ini termasuk kata Allah Subhanahu wa taala salah satu tanda bahwasanya orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat yang paling besar ketika Allah mudahkan kita. Ketika Allah mudahkan kita untuk mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW, itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan sama kita. Kapan kita rasakan itu? Kaget kalau sudah masuk alam kubur. Nikmat pahala yang Allah unjuk itu luar biasa. Kemarin sudah kita bahas banyak sekali hadis Nabi SAW yang menyebutkan masalah keistimewaan daripada orang-orang yang mempelajari ajaran Islam, yang mempelajari syariat Nabi Muhammad. Luar biasa pahalanya. Nah, makanya subhanallah. Nah, pada saat kita masuk kubur, dak kati yang pacak menyenangkan hati kita, dak kati yang pacak mengembirakan hati kita, tidak kati yang pacak menyelamatkan kita dari azab Allah, kecuali kita mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ siapa baik yang ada andil di dalam mensyiarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka subhanallah dia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Apapun itu, mungkin seorang munsyid dengan munsyidnya, seorang yang nabutiron dengan nabutironnya, mungkin ada yang dengan tenaganya untuk membersihkan tempat dan lain sebagainya. Apapun yang pacak kita unjuk untuk mensyiarkan agama Allah, kita berikan. Tadi barusan disebutkan, apapun akan kita serahkan. Jiwa kita serahkan untuk agama. Jadi apapun yang kita berikan untuk agama, itu Pak insya Allah pasti akan Allah balas. Dengan apapun itu. Mungkin dengan yang tadi, dengan musyidnya, dengan nabotironnya. Apa yang pacak, apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Mungkin kita sudah bisa membaca daripada salawat Nabi SAW atau membaca daripada pasal-pasal daripada kitab Maulid. Kita sudah bisa, kita sudah lancar, kita maju ke depan. Kita baca. Kalau memang kita sudah merasa bisa ngambil andil daripada majelis taklim. Nah, disitulah letak keberkahannya. Para sahabat Nabi SAW, mereka itu rebutan. Mereka rebutan untuk apa? Untuk mensyiarkan agama Nabi Muhammad SAW. Apapun akan mereka lakukan. Nah, kalau sudah di tempat tersebut sudah penuh wongnya, sudah ada galau yang melakukannya, maka mereka akan melakukan yang lain. Seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi SAW, wongnya kecil. Mungkin tidak dianggap, kalau kata kita wongnya agak cebol. Agak cebol. Subhanallah, kalau setiap majelis taklim, ya beliau tidak duduk di depan, karena sudah ada bagian-bagian juga bagian depan ini. Tugas beliau apa dia?
Tugasnya nyekeli sendal Nabi Muhammad SAW. Tugasnya nyekeli sendal cuman. Jadi kalau Rasulullah masuk, dipegang sendalnya, cekel ini, dikepit di kanan kiri. Jadi setiap pelajaran macam ini. Dikepit kanan kiri, kotor lah. Jadi apa dulu ini? Karena cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Dijepit sama dia kanan kiri. Makanya Abdullah bin Mas'ud setiap dia ingin hadir majlis taklim, tidak lupa dia mandi, tidak lupa dia pakai minyak wangi. Untuk apa? Untuk menghormati sandal Nabi Muhammad SAW. Ini subhanallah. Jadi seorang sahabat itu mereka akan melakukan apa baik yang disenangi, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini Abdullah bin Mas'ud subhanallah termasuk salah satu kelebihannya. Pada saat Abdullah bin Mas'ud naik ke pucuk batang, naik ke atas pohon. Salah satu sahabat Nabi SAW jenguk Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon. Boleh dia ngomong sama sahabat-sahabat yang lain. Kecilnya kakinya Ibn Mas'ud, alaknya kecilnya kakinya tadi. Lucu jenguknya. Yang namanya orang agak cebol. Lucu jenguk kakinya. Akhirnya didengar sama Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, iklan, tahwil. Sesungguhnya sebelah kaki dari Abdullah bin Mas'ud itu kalau seandainya kaki di akhirat ditimpa itu lebih berat daripada gunung Uhud. Sebelah kaki daripada Abdullah bin Mas'ud kaki kalau ditimbang di akhirat bahwa sesungguhnya kaki dia lebih berat daripada gunung Uhud. Saking banyak pahala yang didapat oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah inilah apapun yang kita bisa itu lakukan. Tidak pandang itu mungkin kita jengoknya terlalu hino, mungkin kita jengoknya terlalu tidak lemak dan lain sebagainya. Selagi itu untuk syariat, selagi itu berkepentingan untuk syariat, kita kerjakan. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang kita lakukan pasti akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah wa wafaqakumullah wa hadakumullah. Sedikit kita akan bahas masalah Risalatul Jami'ah. Kemarin sudah kita bahas fadilah keistimewaan baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembacaan daripada alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah itu disebutkan di sini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kemudian ini ulama beliau meneruskan dengan pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini setiap ngarang kitab dimulai dengan baca bismillah, kemudian dimulai dengan setelah itu alhamdulillahirabbil alamin, setelah itu pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bacaan tersebut kalau saat kita tulis di kitab, insyaallah pahalanya akan terus ngalir. Walaupun kita sudah meninggal, selama tulisan ini ada di kitab kita, maka pahalanya tidak akan mutus. Bismillah, alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung kalau saat ini kita megang kitab. Nah, ini kebetulan kitabnya masih belum ada. Mudah-mudahan ke depan sudah ada. Memang kita dari jauh agak sulit. Tembang ini memang agak repot nyari kitab. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan sudah bisa disediakan. Amin. Nah, ini selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullu muslimin ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sa'ah. Siapa itu dikatakan sahabat? Setiap umat Islam atau setiap orang yang beriman sama Nabi Muhammad, dia nyingok Nabi Muhammad walau sa'ah. Walaupun cuma sedengar. Wa illam yujalisu. Walaupun dia tidak duduk sama Nabi Muhammad. Dijingok bersama Nabi Muhammad, dia beriman sama Nabi Muhammad, dia sudah dikategorikan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah jadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Amalan yang kita lakukan dibanding sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada apa-apa. Perjuangan mereka untuk agama Islam itu luar biasa. Apapun mereka berikan. Tenaganya, hartanya, segala-galanya. Tidak takut miskin sama sekali. Mungkin kalau kita nak sedekah, nak ngaji uang atau ngobalkan tenaga, masih kena ngutu. Kesel lah, tak lemah, macam-macam lah. Tapi sahabat Nabi SAW, didikan Nabi Muhammad SAW, mereka melakukan itu lillahi ta'ala, dengan senang hati. Walaupun hartanya habis untuk agama, tidak ngeluh sedikit pun. Kita dengar kemarin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tokonya ada 9 kok toko, dijukkan galau. 9 kok toko habis satu persatu. Untuk apa? Untuk syariat
Islam, untuk tersebarnya agama Islam. Berapa banyak mereka-mereka yang menjadi hamba sahaya dibebaskan oleh siapa? Oleh Sayyidina Abu Bakar. Di antaranya Bilal bin Rabah. Dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan duit itu, bukan sedikit. Pada zaman kita mungkin ratusan juta. Nah, 9 tokonya habis. Untuk apa? Untuk Islam. Beliau tidak untuk sedikit pun. Malah ya Allah, jangan engkau ganti hal itu yang aku punya di dunia. Biarlah kakek di akhirat engkau ganti ya Allah. Kalau kita ya masih minta di dunia juga. Iya. Kalau baca di dunia dapat akhirat kan? Dapat. Iya. Masih repot untuk kita mencontoh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena memang mereka didikannya luar biasa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai mungkin sering kita dengar untuk kancing bajunya lagi pakai duri. Yeah. Saking habis hartanya untuk Islam. Nah, yang subhanallah luar biasa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikatakan sahabat mereka yang beriman sama Nabi Muhammad kemudian bertemu sama Nabi Muhammad. Ada yang beriman tapi tidak bertemu. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Dia beriman sama Nabi Muhammad, tapi berhubung tempatnya jauh, dia tidak bertemu sama Nabi Muhammad. Pernah dia datang ke Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad tak ketik di rumah, cuman bertemu sama Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya beliau balik. Karena memang disebutkan dalam riwayat bahwa ini seorang anak yang bakti sama wong tuanya, tidak galak meninggalkan wong tuanya lama-lama. Yeah. Akhirnya dia balik lagi, subhanallah. Pada saat Rasulullah balik, disampaikan salam dari Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah SAW, bagi kalian yang bertemu sama Uwais Al-Qarni, kirim salam dari aku. Ya, minta doa lah sama dia, kata Rasulullah SAW. Karena siapa ini Uwais Al-Qarni? Dalam ayat disebutkan seseorang yang tidak durhaka sama wong tuanya, alias apapun yang diinginkan oleh wong tuanya, dia lakukan. Selagi itu tidak melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, disebutkan di sini wa qala ibn Salah mata Nabi sallallahu alaihi wasallam an mi'ah sahabi wa arba'ashar alaf sahabi kulluhum sami'u minhu wa rawa anhu radhiyallahu anhum ajma'in. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan 114.000 sahabat. 114.000 sahabat. Rasulullah SAW meninggalkan 114.000 sahabat pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi 114.000 sahabat alias mereka-mereka yang bertemu sama Nabi Muhammad SAW kemudian beriman sama Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 114.000 sahabat yang mana ini sahabat subhanallah mereka menyebar ke penjuru dunia. Sampai-sampai ada dalam riwayat di Indonesia pun ada sahabat Nabi SAW yang sampai ke Indonesia, tapi kita tidak tahu tempatnya di mana, makbarnya di mana. Wallahu a'lam. Walhasil kita memegang agama Islam dengan berkah siapa? Berkah sahabat, berkah perjuangan sahabat Nabi SAW. Tanpa mereka, mungkin kita tidak kenal sama Nabi Muhammad, mungkin kita tidak tahu sama Nabi Muhammad. Mereka yang datang ke Indonesia tidak tahu bahasa Indonesia bahasa apa. Mereka kan pakai bahasa Arab. Wong Indonesia bahasanya macam-macam. Yeah. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Palembang, ada bahasa Meling. Yeah. Datang ke Indonesia tidak kata kuago, tidak kata sana kuago, tidak ngerti bahasa wong tadi, datang ke situ lillahi ta'ala. Benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan agama Islam. Tidak kata sanak family. Mungkin kalau daerah kita ni subhanallah, kalau kita tengok daripada ayahnya Abi Umar di daerah kita sini, masih hutan-hutan kalau barangkali. Iya. Ya, nah, masih hutan kalau. Tapi subhanallah mereka dakwah masuk pelosok-pelosok desa, masuk pelosok-pelosok kampung. Yang apa namanya santetnya macam-macam ya. Macam-macam. Subhanallah. Tapi berhubung mereka memang betul imannya mantap sama Allah Subhanahu wa taala, berhasil. Ya. Alhamdulillah di tempat kita, di wilayah kita, di kota kita, bahkan di negara kita Islamnya mayoritas. Berkah siapa ini? Intinya berkah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah turun sampailah ke kita. Kita nak ngajak orang masuk Islam, repotnya minta ampun. Nak ngajak orang masuk Islam, repot, sulit. Jangan masuk Islam, ngajak orang sholat lagi.